Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa auladihi wa azwajihi. Teman khususan khasa li hadid syekhina wa murabbi rahina Syekh Hamdul Karim Nirbaya Syekh Marzuki Dahlan Nirbaya Syekh Marsal Nirbaya Syekh Ahmad Idris Marzuki Nirbaya Syekh Tahir Marzuki Syekh Irsyad Ruslimun Bang Farhan Jangkung Harjo Mat Hasan Jangkung أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وكرمتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. La haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, mari kita panjatkan atas segala karunia-Nya, atas segala rahmat-Nya, atas segala pertolongannya, sehingga pada siang hari ini alhamdulillahirabbil alamin kita semua dapat berkumpul, dapat bermuwajahah meskipun melalui media dalam keadaan sehat walafiat tanpa satu kekurangan apapun. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas terkait betapa mudahnya agama Islam, betapa mudahnya perintah Allah, betapa mudahnya apa yang diwajibkan oleh Allah. Karena secara formal paling tidak dalam syariat ada 3 hal kemarin yang wajib untuk dilakukan oleh kaum muslimin muslimat dan sangat tidak boleh ditinggalkan, yang tidak bisa digantikan dengan yang lain, yakni yang pertama adalah sholat, yang kedua puasa, yang ketiga adalah zakat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait beberapa ibadah-ibadah yang non formal, dalam artian ibadah-ibadah yang tidak sewajib sholat, puasa dan zakat, akan tapi juga sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni ibadah-ibadah yang bersifat sosial. Di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait ibadah sosial berupa silaturahim. Dalam sebuah hadis dikatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyasil rahimahu wa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Rasulullah bersabda bahwasanya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dalam artian kaum muslimin muslimat kalau ingin menjadi orang yang benar-benar beriman, maka hendaknya ia memuliakan tamunya. Yang kedua, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia menyambung tali silaturahim. Yang ketiga, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia
berbicara yang baik. Kalau tidak bisa, maka hendaknya ia diam. 3 hal ini adalah ibadah sosial yang sangat dianjurkan ibu-ibu bagi kita semua, dan sekarang mungkin kita sudah jarang melakukannya. Yang pertama adalah memuliakan tamu. Memuliakan tamu, kalau zaman dulu atau mungkin zaman sekarang di pedesaan-pedesaan, silaturahim itu masih sering sangat dilakukan. Tapi mungkin di daerah perkotaan hal ini jarang dilakukan karena memang satu, kesibukan masing-masing orang yang sangat berbeda-beda, kemudian karena memang hubungan atau intens pertemuan dari masyarakat itu jarang terjadi, tidak seperti di pedesaan. Tapi yang setidaknya kita bahas pada siang hari ini adalah terkait bertamu dan silaturahim itu sangat dianjurkan dalam keadaan apapun. Bertamu atau memuliakan tamu, ibu-ibu, memuliakan tamu itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah, namun jangan sampai memaksakan diri. Seadanya kita keluarkan, namun maksimal untuk kita usahakan. Semaksimal mungkin kita usahakan, namun jangan sampai memaksa. Itu kesunahan dalam memuliakan tamu. Memuliakan tamu ini konsepnya bukan hanya ketika ada orang bertamu ke rumah kita 1 atau 2 orang. Dalam konsep selamatan pun, dalam konsep tasyakuran pun, dalam konsep walimah khitan atau walimatul urus pernikahan pun dan yang lain sebagainya, konsep memuliakan tamu ini menjadi sesuatu hal yang paling utama, karena yang menjadi titik utama pada proses walimatul urus adalah memuliakan tamu. Nah, dalam memuliakan tamu ini memang sangat dianjurkan oleh Rasulullah, akan tetapi jangan sampai melewati batas. Apa itu melewati batas? Yakni memaksakan diri. Maka sebenarnya contoh dalam walimatul urus. Dalam walimatul urus itu dalam syariat sungguh sudah sangat memudahkan bagi siapapun yang ingin menikah. Bahkan diriwayatkan bahwa mahar dari Sayyidina Ali kepada Sayyidah Fatimah putrinya Rasulullah itu hanyalah satu cincin yang berasal dari besi. Saking Rasulullah itu memberikan kemudahan. Kalau walimah ya sudah maharnya cukup. Maharnya itu yang paling murah. Wanita yang maharnya paling murah, dalam artian yang paling mudah, tidak memberatkan calon suami, itu adalah wanita yang terbaik. Atau Rasulullah juga meriwayatkan bahwa ketika walimah cukup sembelih 1 kambing. Ini bentuk bahwasanya Rasulullah ingin menggambarkan, mensyariatkan menikah itu adalah proses menghalalkan sesuatu yang awalnya haram. Maka jangan sampai hal ini dirasa sulit oleh kaum muslimin muslimat. Maka dalam walimahnya, dalam menjamu tamu, dalam memuliakan tamu, itu dilakukan semaksimal mungkin, akan tetapi jangan sampai memaksakan diri. Kalau memang mampu silahkan, sesuai dengan kemampuannya. Tapi kalau tidak, mungkin mampunya hanya seberapa, ya sudah, itu dimaksimalkan, dikeluarkan, kita niatkan untuk memuliakan tamu. Dalam konsep maulid pun yang setiap tahun kita lakukan, kita menjamu orang banyak, itu juga konsepnya ikramud duyuf, yakni memuliakan tamu-tamunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setidaknya dalam setiap acara yang kita itu mengundang orang lain, dalam setiap acara yang mungkin melibatkan orang lain, maka kita muliakan tamu kita sebaik-baiknya, namun jangan sampai memaksakan diri, jangan sampai berlebihan. Yang kedua yang paling inti adalah terkait masalah silaturahim. Rasulullah berkata, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia menyambung tali silaturahim.
Banyak yang tidak tahu ibu-ibu bahwasanya memang menyambung tali silaturahim itu disunahkan, akan tetapi memutus tali silaturahim itu hukumnya haram. Itu hukumnya haram. Apa itu menyambung tali silaturahim? Menyambung tali silaturahim intinya adalah tidak harus berkunjung. Tidak harus kita ngobrol lama. Tidak harus kemudian kita bertemu. Dengan adanya media komunikasi handphone sekarang, maka menyambung tali silaturahim itu bisa dicukupkan dengan telepon, bisa dicukupkan dengan video call. Meskipun yang alangkah baiknya adalah kita bertemu langsung. Nah, maksudnya menyambung tali silaturahim ini adalah kita menjaga hubungan baik antara kita dengan orang lain, antara kita dengan teman kita, dengan saudara kita, dengan orang-orang yang kita kenal. Kita jaga hubungan baiknya. Bagaimana cara menjaga hubungan baiknya? Ya ada kalanya bertemu, ada kalanya kita video call atau telepon, ada kalanya kita bertanya kabar, sekedar bertanya kabar ketika berpapasan, sekedar tersenyum. Itu adalah cara-cara untuk menjaga hubungan baik kita dengan orang lain. Hal ini mungkin terlalu mudah untuk kita pahami, dalam artian eh, hal itu kan cuma hal sepele, cuma hal yang biasa kita lakukan. Iya, akan tetapi jarang orang yang berusaha secara kontinu untuk menjaga hubungan baik dengan tetangganya, dengan saudaranya. Ketika ada satu perbedaan sedikit, langsung putus tali silaturahim. Ketika ada pilpres, ketika ada pilkada, beda pilihan kemudian renggang tali silaturahimnya. Ini yang sangat tidak dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mungkin di video-video di YouTube atau di Facebook atau di TikTok dan yang lain sebagainya, kita banyak menemukan orang-orang yang saling bertikai, orang-orang yang saling berkelahi, orang-orang yang saling berantem satu sama lain dan menyebabkan tali silaturahim putus hanya karena hal-hal sepele. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, orang yang menyambung tali silaturahim atau menjaga hubungan baiknya dengan kaum muslimin dan muslimat yang lain, dikatakan oleh Rasulullah, man ahabba ayyub satalahu fi rizki wa yansa'alahu fi athari falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, barang siapa yang ingin ditangguhkan ajalnya atau dipanjangkan usianya, maka hendaknya ia menyambung tali silaturahim. Jadi mungkin bisa kita buat renungan, rizki saya ini seret, jangan-jangan saya ini kurang menyambung tali silaturahim. Sudah banyak mungkin orang-orang saudara-saudara kita yang sudah bertahun-tahun tidak kita sambangi, tidak kita telepon, tidak kita tanyakan kabar. Atau mungkin karena kita sibuk, kita ditelepon oleh saudara kita, kemudian kita tidak ngangkat. Kita di WA, kemudian kita tidak balas, dan yang lain sebagainya. Nah, maka Rasulullah mengatakan, man ahabba ayyub satalahu fi rizki falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, maka hendaknya ia menyambung tali silaturahim. Dilapangkan rezekinya ini bisa jadi tambah berkah rezekinya. Rezekinya mungkin secara kuantitas tidak bertambah, akan tetapi berkahnya bertambah. Rezeki itu ibu-ibu, kalau kita lihat dalam pendapatnya para ulama, rezeki itu adalah berupa sesuatu hal yang sudah kita manfaatkan. Jadi ibaratnya ibu-ibu seumpama dapat gaji dari perusahaan, dapat gaji dari orang semisal 5 juta satu bulan, ditransfer ke rekening ibu-ibu. Dari 5 juta itu kemudian 1 juta ibu pakai untuk membayar sekolah anak-anak, maka 1 juta itu bukan rezekinya ibu-ibu, akan tapi rezekinya anak ibu, karena yang memanfaatkan adalah anak ibu. Kemudian yang 1 juta itu digunakan untuk sumbangan ke anak yatim, kemudian dibuat makan bersama dengan anak yatim, ya maka yang 1 juta itu adalah rezekinya anak yatim.
Yang 3 juta masih di rekening, ini belum menjadi rezekinya ibu-ibu. Kenapa? Karena belum ibu-ibu manfaatkan. Karena yang namanya rizki itu adalah sesuatu yang telah kita manfaatkan, itu namanya rizki. Nah, maka belum tentu orang yang uangnya banyak di rekening, kemudian rezekinya banyak, belum tentu. Karena bisa saja nanti uang yang segitu banyak, yang memanfaatkan bukan dia. Dia belum sempat memanfaatkan, kemudian meninggal, jadi warisan buat anaknya, jadi warisan buat suaminya, jadi warisan buat saudaranya. Maka yang menjadi rizki itu adalah rizki buat saudaranya, rizki untuk suaminya, rizki untuk anaknya, dan yang lain sebagainya. Nah, maka dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang paling kaya, tapi juga orang yang paling miskin. Kenapa dikatakan miskin? Ya karena tidak ada harta di samping Rasulullah yang begitu banyak, sebagaimana sahabat yang lain. Tapi dikatakan kaya karena sodakohnya itu paling intens Rasulullah itu. Sedekahnya, membantu orang miskin, menjamu orang, menjamu tamu, dan yang lain sebagainya, itu lebih banyak dibandingkan kaum muslimin yang lain. Maka kita lihat mungkin di sekitar kita ada orang yang perekonomiannya tidak seberapa tinggi, perekonomiannya menengah ke bawah, akan tetapi dia itu banyak memanfaatkan rizkinya untuk orang lain. Nah, ini termasuk adalah salah satu dari faidah silaturahim, yakni bertambahnya atau bertambah lapangnya rizki, yakni dalam artian bertambah berkahnya rizki. Rizki yang kita dapat kemudian kita manfaatkan, kita tasarrufkan, itu akan menjadi lebih bermanfaat. Nah, maka ayo kita introspeksi diri kita, ibu-ibu. Adakah saudara kita yang sudah lama tidak kita tanya kabarnya, yang sudah lama tidak bisa kita hubungi, yang sudah lama kita tidak main ke rumahnya? Coba disambung lagi. Bisa jadi dengan menyambung tali silaturahim itu, maka akan menambah, akan melapangkan rizki kita. Man ahabba ayyub satolahu fi rizki falyasil rahimah. Yang kedua adalah wayun sa'alahu fi athari. Dan barang siapa yang menghendaki untuk dipanjangkan umurnya, dipanjangkan usianya, maka hendaknya ia menyambung tali silaturahim. Menyambung tali silaturahim, berkunjung ke rumah orang lain, ke rumah saudara untuk menjaga hubungan baik, itu bisa menambah usia, ibu-ibu. Bisa memperpanjang usia. Loh, bukannya usia itu sudah ada ketentuannya, Pak Ustaz? Bukankah usia itu, matinya seseorang itu sudah ada tanggalnya, sudah ada kepastiannya kapan? Kok bisa dipanjangkan dengan silaturahim? Itu bagainya panjang dan tidaknya usia itu bukan hanya bergantung dengan tahun, ibu-ibu. Akan tetapi panjang dan tidaknya usia seseorang itu dipandang juga dari sisi kemanfaatan umurnya. Maka bisa jadi orang yang hidupnya itu 70 tahun, hidupnya itu sama seperti orang yang hidup selama 25 tahun. Ada orang 60 tahun meninggal, kemudian ada tetangganya baru 25 tahun meninggal. Ternyata ketika dihisab, ketika dihitung-hitung, ternyata amal ibadahnya itu lebih banyak yang 25 tahun. Meskipun yang 70, yang 60 tahun itu secara durasi waktu, umurnya itu lebih lama. Kenapa? Karena yang 25 tahun ini selalu memanfaatkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan berkahnya umur, manfaatnya umur. Maka maksud dari wayun sa'alahu fi athari, dipanjangkan usianya bagi orang yang ingin menyambung tali silaturahim, adalah ditambahkan kemanfaatannya, ditambahkan keberkahannya. Usianya itu tidak berjalan dengan sia-sia, tidak banyak melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya.
kebanyakan ngobrol sama tetangga sampai tengah malam, kebanyakan kumpul untuk rasan-rasan, untuk gibah, untuk membicarain orang lain, terlalu banyak keluar untuk urusan ini dan itu yang mungkin tidak terlalu banyak faedahnya untuk kita. Nah, maka barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya dalam artian ditambahkan berkahnya usia, ditambahkan manfaatnya usia, maka hendaknya ia menyambung tali silaturahim. Maka biasanya orang-orang yang menyambung tali silaturahim, dia itu umurnya memang secara kesehatan dia itu sehat, ibu-ibu. Kenapa sehat? Karena ketika dia banyak silaturahim, maka dia banyak memberikan kebahagiaan pada orang lain, dan yang namanya kebahagiaan itu nular juga kepada dirinya juga ikut bahagia. Nggak ada orang yang silaturahim berkunjung ke rumah orang lain, kemudian dia membawa segudang masalahnya untuk dilampiaskan kepada orang yang ia silaturahimi, ya tidak ada. Orang yang berniat memang benar-benar menyambung tali silaturahim, bertamu kepada saudaranya, menyambung kepada keluarganya dan yang lain-lain, pasti dia akan membawakan kebahagiaan dan pasti dia akan merasa bahagia. Lah karena kebahagiaan yang terus-menerus inilah akhirnya tubuh menjadi sehat, pikiran tidak stres, masalah tidak menjadi beban. Akhirnya apa? Secara kesehatan dia baik, maka potensi umurnya panjang pun juga baik. Jadi dari sisi kuantitas, dari sisi jumlah usianya bisa dikatakan dia itu lebih berkualitas hidupnya, dan dari sisi kemanfaatan usianya pun usianya juga lebih bermanfaat. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, menyambung tali silaturahim itu bukan hanya dengan bertamu, bukan hanya dengan berkunjung kepada saudara kita. Menyambung tali silaturahim itu bisa juga kita lakukan dengan bertelepon, bisa juga kita lakukan dengan video call. Itu pun juga termasuk salah satu bentuk menyambung tali silaturahim. Kita dulu punya saudara yang sangat dekat, tapi setelah menikah kita menjadi jauh. Sudah bertahun-tahun kita nggak berkunjung, sudah bertahun-tahun kita tidak menelpon, maka coba telepon dia. Tanyakan kabarnya. Bicarakan hal-hal yang membuat kita akrab dan yang lain sebagainya. Maka insya Allah dengan berbagai sambungan tali silaturahim itu bisa menambahkan rezeki kita dan bisa memperpanjang, menambah berkah manfaatnya usia kita. Termasuk menyambung tali silaturahim itu adalah konsep menjamu tamu tadi, ibu-ibu. Memuliakan tamu ini nanti konsepnya juga masuk pada permasalahan tasyakuran, dalam permasalahan walimatul urus, pernikahan, dalam walimatul khitan, selamatan, tahlil dan yang lain sebagainya, di mana kita sebagai tuan rumah maka kita mengundang banyak orang lain untuk bertamu di rumah kita, untuk makan di rumah kita, maka itu juga masuk dalam kategori memuliakan tamu. Maka dalam memuliakan tamu pun juga jangan terlalu memaksakan diri. Jangan terlalu memaksakan diri, seadanya saja namun semaksimal mungkin. Kembali lagi menyambung tali silaturahim. Menyambung tali silaturahim itu tadi bukan hanya berkunjung, tapi kita bisa melakukannya dengan berbagai kegiatan yang sekiranya melibatkan orang banyak di dalam rumah kita. Pengajian seperti ini pun sejatinya juga sudah ada makna menyambung tali silaturahim. Ibu-ibu harus paham bahwasanya banyaknya konflik yang terjadi, banyaknya keributan yang terjadi itu karena jarangnya bertemu. Orang kalau setiap hari ketemu, orang kalau sering ngobrol, maka insya Allah potensi ribut, potensi sakit hati, potensi tidak senang itu akan semakin kecil. Tapi orang kalau jarang ketemu,
atau tidak pernah ketemu, nanti ketika ada perbedaan sedikit saja, maka yang satu tidak bisa mentolerir kepada yang lain pun juga tidak bisa mentolerir kepada kita. Maka perkumpulan-perkumpulan seperti ini, atau perkumpulan setiap malam Jumat, atau perkumpulan ibu-ibu yang ngaji setiap siang, setiap hari, itu sudah ada makna menyambung tali silaturahim. Menjaga hubungan baik dengan saudara sesama muslimin muslimat. Itu juga ada terkandung makna silaturahim. Dulu saya juga pernah mengatakan dalam ceramah terkait masalah nisfu Sya'ban atau dalam masalah haul, itu pun juga isinya terdapat silaturahim. Makanya salah satu cara untuk syaitan supaya mencerai berai manusia, memisahkan manusia, membuat manusia konflik dan ribut, itu adalah caranya dengan memutus tali silaturahimnya. Caranya dengan apa? Nggak terang-terangan ibu-ibu. Caranya dengan apa? Mungkin kita sudah terbiasa maulidan bareng, kita sudah terbiasa tahlilan bareng, kita sudah terbiasa ngumpul pengajian-pengajian seperti ini, berkumpul jadi satu. Kemudian ternyata tiba-tiba ada orang yang mendapat hasutan syaitan, kemudian dia mengatakan bahwasanya perkumpulan ini haram, perkumpulan maulidan haram, perkumpulan yasinan, tahlilan haram, dan ini dan itu. Ini juga salah satu agenda syaitan untuk memisahkan kita dengan saudara-saudara kita, untuk mencerai-beraikan umat muslimin muslimat. Maka seyogianya ayo kita teguhkan bahwasanya perkumpulan kita ini jangan sampai berhenti di kita saja. Kita yakin atau tidak kalau perkumpulan kita ini baik? Yakin. Kita yakin atau tidak kalau ngaji kita setiap siang ini baik? Yakin. Maka kalau kita yakin ini baik, baik untuk kita, baik untuk keluarga kita, baik untuk lingkungan kita, maka jangan sampai berhenti di kita saja. Maksudnya bagaimana? Nanti kalau anak-anak saya mungkin sudah berkeluarga, jangan hanya berhenti di kita saja. Nanti kalau kita punya anak, kalau kita punya mantu, kalau kita punya keturunan, maka kita berdoa mudah-mudahan perkumpulan ini kita diteruskan oleh generasi-generasi kita yang akan datang. Kalau kita sudah meninggal, kalau kita sudah tiada, mudah-mudahan generasi kita terus meneruskan perkumpulan ini ila yaumil qiyamah, sehingga lingkungan kita bisa menjadi baik, sehingga keluarga kita bisa menjadi baik, sehingga pribadi kita masing-masing juga bisa menjadi baik. Karena dalam setiap perkumpulan yang dimana isinya itu mencari ilmu, di mana isinya itu istighosah, di mana isinya yasin, tahlil, semuanya itu adalah perkumpulan-perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan dengan sebab kita melakukan perkumpulan ini, dengan sebab kita melakukan penyambungan tali silaturahim ini, mudah-mudahan Allah ridhoi keluarga kita, mudah-mudahan Allah ridhoi lingkungan kita, mudah-mudahan Allah ridhoi diri kita, keluarga kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, perkumpulan-perkumpulan seperti ini adalah perkumpulan yang sangat dianjurkan dan sangat disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perkumpulan yang seperti ini terdapat banyak kebaikan, baik kebaikan dari kita sebagai jamaah yang mendengarkan kajian ilmu, baik dari kita sebagai jamaah yang melakukan pembacaan Al-Quran, pembacaan sholawat, tawassul kepada baginda Nabi, baik dari sisi sahibul bait yang menjamu makanan, yang menjamu minuman, menyediakan tempat, baik dari orang-orang yang mendukung meskipun tidak hadir, tapi ikut juga mendukung, semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayo kita lestarikan perkumpulan-perkumpulan ini. Ayo kita datang dalam perkumpulan-perkumpulan seperti ini. Meskipun seumpama saya tidak bisa atau masih terkendala untuk ceramah, semisal ada benturan kegiatan atau semisal saya sedang sakit, kita tetap datang perkumpulan ini. Tetap kita adakan perkumpulan ini. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga, dalam rangka melestarikan supaya perkumpulan yang baik seperti ini
tetap lestari, tetap berlanjut sampai ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa mudah-mudahan dengan sebab kita datang dalam perkumpulan yang insya Allah diberkahi oleh Allah ini, mudah-mudahan bisa memperbaiki kualitas keimanan kita, mudah-mudahan bisa memperbaiki kualitas keluarga kita, mudah-mudahan bisa menjaga lingkungan kita, mudah-mudahan bisa menurunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.